Oke, kali ini kita akan bahas sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa, yaitu seni mengatakan tidak. Gimana caranya mengubah kata yang sulit diucapkan ini jadi alat yang ampuh buat lebih menghargai diri sendiri, dan pastinya lebih sejahtera. Coba deh kita mulai dengan pertanyaan ini, dan coba jawab sejujur-jujurnya. Pernah nggak sih ngerasa susah banget buat nolak permintaan orang, padahal dalam hati tuh tahu banget kalau kita seharusnya atau bahkan pengennya bilang nggak? Nah, perasaan gak enakan itu, ya keinginan buat menghindari situasi canggung, itu sering banget ngejebak kita dalam yang namanya perangkap people pleaser. Biasanya sih, akarnya itu karena kita takut ditolak, atau ya punya keinginan yang dalam banget buat selalu disukai semua orang. Jadi, people pleaser itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini, mereka adalah orang-orang yang saking fokusnya bikin orang lain bahagia, kebutuhan dan keinginan diri sendiri malah sering banget dikesampingkan. Seorang terapis, Erica Myers, ngasih poin yang penting banget nih. Ini tuh bukan sekedar soal berbuat baik ya, ini adalah sebuah pola perilaku yang digerakkan oleh kebutuhan orang lain, bukan murni dari keinginan tulus kita sendiri. Memang sih bilang ya itu kedengarannya positif, tapi kalau ini jadi kebiasaan, kalau kita terus-terusan bilang ya, ada harga mahal yang harus dibayar. Ada biaya tersembunyi yang ngintai kesehatan kita. Kebiasaan buat selalu menyenangkan orang lain ini, percaya atau enggak, bisa memicu efek domino loh. Efek yang bisa merusak kesehatan fisik dan mental kita secara serius. Coba bayangin deh, ketika kita merasa kehilangan kendali atas hidup kita sendiri, dampaknya bisa kemana-mana. Mulai dari stres yang jadi kronis, rasa cemas, rasa rendah diri, bahkan sistem imun tubuh kita juga bisa ikut-ikutan melemah. Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Ada sebuah studi tentang job burnout yang nemuin hubungan yang jelas banget. Semakin asertif seseorang, semakin kecil kemungkinan dia mengalami kelelahan kerja. Ini bukti kalau membela diri sendiri itu adalah bentuk perlindungan yang kuat. Oke, jadi kalau masalahnya adalah menjadi people pleaser, solusinya apa dong? Nah, solusinya terletak pada penguasaan komunikasi yang asertif. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih itu? Para psikolog klinis menggambarkannya sebagai jalan tengah yang paling sehat. Intinya, kita bisa berkomunikasi dengan jujur, tapi tetap dengan cara yang menghormati diri sendiri dan juga orang lain. Nah, penting banget buat kita ngerti perbedaannya. Gaya pasif itu artinya kita menyerahkan kendali. Gaya agresif, kita malah merebut kendali dari orang lain. Tapi kalau gaya asertif, ini adalah tentang menciptakan rasa saling menghormati. Win-win solution. Dan tolong dicatat baik-baik ya, mengatakan tidak itu bukan tindakan egois, sama sekali bukan. Ini adalah sebuah pernyataan kalau waktu, energi, dan kesehatan kita itu sama berharganya dengan milik orang lain. Nah, saat kita mulai mempraktikkan sikap asertif ini, siap-siap aja kita akan membuka serangkaian manfaat yang luar biasa, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Waktu kita jadi lebih banyak, tingkat stres menurun, dan penghargaan diri meningkat. Dan yang paling keren, kita bakal sadar kalau orang lain justru lebih menghormati kita saat kita punya batasan yang jelas. Hubungan pun jadi lebih jujur karena didasari oleh rasa saling menghargai yang tulus. Bahkan di dunia kerja, dampaknya itu nyata banget. Sebuah perusahaan pelatihan menemukan bahwa 55% pencari kerja merasa telah kehilangan peluang karir karena mereka nggak cukup asertif. Bayangin 55%. Itu lebih dari setengahnya. Oke, teorinya udah dapet, sekarang pertanyaannya gimana cara mulainya? Tenang, mari kita lihat 3 teknik praktis yang bisa langsung Anda coba untuk menjadi lebih asertif. Kita akan bahas 3 teknik G2. Yang pertama, pesan saya untuk mengekspresikan diri. Yang kedua, rekaman rusak untuk tetap teguh pada pendirian. Dan yang ketiga, fogging untuk menanggapi kritik secara konstruktif. Oke, teknik pertama, pesan saya. Kuncinya gampang banget. Kita ubah fokusnya. Dari yang tadinya pakai kata kamu yang kedengarannya lain, kita ganti jadi pakai kata saya yang lebih mengekspresikan perasaan. Jadi daripada bilang, kamu ini bikin aku telat, coba ganti jadi, saya merasa frustrasi deh kalau laporan ini terlambat. Ini fokusnya ke pengalaman kita, jadi orang lain lebih gampang mendengar dan menerimanya, tanpa merasa diserang. Selanjutnya adalah teknik rekaman rusak. Tujuannya adalah untuk dengan tenang dan konsisten mengulangi poin utama kita. Jadi kita nggak akan gampang ditarik ke dalam perdebatan yang nggak perlu. Kita bisa mulai dengan, aku paham kok kesulitanmu, tapi deadline proyek ini tetap hari Jumat. Kalau mereka masih coba mendesak, kita cukup ulangi dengan tenang, persis kayak rekaman rusak. Saya mengerti dan tenggat waktunya tetap hari Jumat.
Nah, yang terakhir ini teknik yang cerdas banget namanya fogging. Ini adalah cara buat menanggapi kritik. Kita setuju dengan sebagian kecil kebenaran di dalamnya untuk meredakan situasi tanpa harus jadi defensif. Dengan mengakui sebagian kecil kritik itu, kita bisa langsung meredakan ketegangan. Ini menunjukkan kalau kita mendengarkan, sekaligus memungkinkan kita buat tetap tenang dan memegang kendali. Pada akhirnya, mengatakan tidak itu bukan soal menolak orang lain, tapi tentang menghargai diri sendiri. Dan perubahan ini nggak harus drastis kok, mulai aja dari yang kecil. Coba deh pikirkan sekarang, apa satu tidak kecil yang bisa Anda latih hari ini untuk mulai membangun kepercayaan diri Anda?